Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajah walau di video kali ini tanpa ada halangan sinyal apapun. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena atas jasanya beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan adanya adilul Islam ala thariqatil ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kelak kita bisa bersama beliau di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat hafizakumullah, dalam makalah Arab sudah dijelaskan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Al-insanu utawi menungso iku makhalul khata' panggonane luput wan nisyan lan lali. Yang artinya apa? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Andan Maulana dengan NIM 2332001, yakni sebelum menyampaikan beberapa siraman kolbu pada para jamaahku sekalian, seperti itu. Karena seiring berkembangnya zaman, tentu saja pendakwah dalam menyampaikan isi materinya tentu saja harus menarik perhatian banyak orang, apalagi dalam generasi sekarang ini, generasi Z. Dalam mencari pendakwah itu harus yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Masya Allah. Maka cocok sekali dengan tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu amal sosial Gen Z dan berbuat baik di era digital. Hadirin hadirat hafizakumullah, sesuai dengan realita yang ada, bisa kalian lihat sendiri, bahkan di lingkungan saya atau di media sosial yang beredar, generasi Z itu merasa seolah-olah itu cukup dengan amal sosial mereka. Lalu ada yang bertanya, amal sosial itu apa? Jadi, amal sosial atau yang kita sebut saja dengan istilah ibadah sosial adalah segala kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Tapi realitanya generasi sekarang itu karena tumbuh kembang dengan banyak sekali rintangan, maka terganggu pola pikirnya dan merespon segala informasi yang didapatnya. Maka bisa kalian lihat sendiri ketika melihat suatu kemungkaran atau apapun itu, maksiat besar ataupun kecil, mereka itu acuh tak acuh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Rawahu Muslim. Artinya apa? Barang siapa dari kamu melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan menggunakan tangannya. Dan apabila kamu tidak sanggup mencegahnya menggunakan tangannya, maka cegahlah menggunakan lisannya. Dan jika tidak sanggup menggunakan tangan dan lisan, maka cegahlah perbuatan mungkar tersebut menggunakan hatinya. Dan hal yang demikian, mencegah perbuatan mungkar dengan menggunakan hatinya, itu selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Jadi ini saya jelaskan satu persatu apa arti dari yughayyirhu biyadih, terus fa illam yastati bi lisani,
Dan yang terakhir fabiqolbih, itu artinya apa? Artinya jika kita ambil dari suatu kasus yang ada, yang kita temui di keseharian kita, bisa kita lihat sendiri. Yughayyiru biyadih, atau mencegah perbuatan dengan tangannya, adalah bisa dikasih contoh itu seperti saya yang sedang menegur teman saya dengan cara menyita HP-nya. Menyita HP teman saya karena apa? Karena teman saya tidak menjelaskan penjelasan guru. Itu contoh yughayyiru biyadih. Lalu yang kedua itu contoh yughayyiru bilisanih. Contohnya apa? Tetap saya paparkan sesuai dengan realita yang ada, bahkan di kehidupan sehari-hari yang mungkin para Gen Z sekalian itu abaikan. Ini hal sepele ya, tapi contohnya itu berdampak buruk sekali bagi amal kita. Contohnya apa? Contohnya ketika saya dan teman saya misalnya sedang berada di suatu lokasi yang di situ terdapat laki-laki dan perempuan. Nah, di situ teman saya melihat cewek tersebut yang pulen-pulen. Mohon maaf. Melihat cewek-cewek tersebut yang pulen-pulen, nah saya ini menjelaskan bahwasanya hal tersebut itu tidak diperbolehkan oleh agama, dengan menegurnya menggunakan lisan saya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, jika tidak sanggup menggunakan tangan dan lisannya, itu bisa juga kalian dengan menggunakan hatinya. Tapi bukan dalam artian hatinya itu suruh mencegah perbuatan mungkar, bukan seperti itu. Jadi mencegah perbuatan mungkar menggunakan hatinya itu dalam artian kita mendoakannya. Kita mendoakan supaya ia yang berbuat mungkar tersebut bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Contohnya seperti apa, Kak? Ini bisa kalian tetap temui dalam kesehariannya. Ini misal di lingkungan saya ada orang nih menawarkan situs judi online. Teman saya itu. Lalu dia mengajak saya agar memasang taruhan di link tersebut. Nah, karena saya orangnya gak sungkan misalnya, gak sungkan atau takutnya dia tersinggung, ya makanya saya iya aja dalam artian ya nggak melakukan hal tersebut juga, ibaratnya untuk pura-pura lah, seperti itu. Nah, kita itu harus, jika tidak sanggup menggunakan lisannya, maka doakanlah teman itu ketika bermain situs judi online lah, ibaratnya kita tuh doakan supaya ia tidak memainkan situs judi online tersebut dan diberikan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas. Itu. Nah, ketika problematika tadi yang sudah saya sebutkan, baik yughayyiru biyadi, yughayyiru bilisan dan biqalbi, itu berhubungan dengan yang namanya amal sosial. Yang pada intinya generasi Z sekarang itu harus lebih meningkatkan lagi kualitas hidupnya agar kelak nanti bisa berguna baik di dunia dan akhirat. Seperti itu. Mungkin dari saya banyak tutur kata yang salah dan kurang enak di telinga Anda. Saya memohon maaf sekali lagi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.